Hari ini kita akan bahas apa ini Mas? Kita akan membahas tentang salah satu kades yang terkenal sosial media, khususnya di TikTok. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ilham dan teman saya Yoga. Nah, kami perwakilan dari kelompok 15 mata kuliah Government PR. Nah, di sini kami akan membahas podcast yang unik tapi relevan di kehidupan kita. Khususnya buat yang yang tertarik dengan komunikasi digital dan komunikasi politik. Nah gini Mas, biasanya kan kalau kita dengar dari kepala desa itu kita nggak kebayang kan mungkin orang yang sibuk ngurusin administrasi desa, musyawarah dan sewajarnya. Iya. Nah tapi si Kades itu beda, beliau justru pakai media sosial sebagai jembatan komunikasi yang kreatif dan warganya tuh jadi agak tertarik, dan penonton viewer dari TikTok tuh juga tertarik gara-gara dia dari konten TikToknya itu sih Mas. Oh iya benar, dan nggak lupa kepala desa pada umumnya itu menurut saya biasanya kan pasti penampilannya formal, PNS gitu. Ya, betul. Tapi berbeda dengan Kades ini. Nah, beliau badannya bertato, tapi ya hebatnya beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Langsung aja ke itu ya Mas, media digital yang kita gunakan tuh. Jadi media utama yang beliau pakai itu biasanya TikTok, tapi ya nggak cuma TikTok aja, dia cuma pakai Instagram juga buat konten itu sih Mas. Iya. Sama YouTube, WhatsApp juga, terus di mana dia lengkap banget deh pokoknya. Ya, namun yang membuat beliau terkenal pertama kali menurut saya ya pasti TikTok itu. Ya. Nah, dan menariknya lagi kontennya itu nggak ngasal gitu loh Mas. Iya. Misalnya di TikTok itu buat menyasar generasi muda dengan konten-konten yang singkat, tapi ya entertainment. Lalu buat Instagram itu dibuat untuk konten visual dan dokumentasi kegiatan. Lalu di WhatsApp mungkin bisa digunakan untuk koordinasi cepat dengan warga dan perangkat desa gitu loh Mas. Jadi benar kayak strategi PR perusahaan besar gitu Pak. Dia tuh berarti bisa aja nempatin waktu dia di WhatsApp buat memasarkan ke orang tua lah yang maksudnya seumuran dia. Kalau betul. Kita kan dia lebih ke Gen Z, maksudnya dengan tren-tren yang sekarang dia bisa menempatkan lah. Dia ikuti tren gitu. Ya. Kadang aku mikir ya jangan saja belajar digital marketing juga nih, karena strategi komunikasinya sangat segmented dan tetap sasaran ya Mas. Betul. Misalnya kayak video TikTok tentang gotong royong yang pakai lagu tren itu namanya apa ya, lagu tren? Lagu kata. Itu cintaku dia kan berlebihan. Jadi dia tuh juga itu membawa pemuda lah, jadi buat nonton tuh kayak seru mungkin dan ada fine-nya juga ya dia. Iya pasti Mas. Nah, tapi yang saya lihat tuh tujuannya ya pastinya bukan cuma buat eksis di sosial media ya Mas ya. Menurut saya ya pasti ada lah tujuan yang lebih besar di belakangnya gitu. Contohnya nih, yang pertama pasti membangun citra kepala desa yang ramah, lalu terbuka dan juga dekat dengan masyarakat. Terus juga meningkatkan partisipasi warganya situ Mas. Kadang warga malah datang ke balai desa buat diskusi, tapi karena dia memasarkan di sosial media, jadi warganya tuh lebih tertarik dan merasa diajak bicara langsung. Jadi kan menurut saya mungkin kalau datang langsung itu capek harus datang langsung. Nah, dengan adanya konten di TikTok kan mungkin semua keluhan bisa langsung ini ke komentar. Nah, beliau juga langsung aktif lah membalas komentar-komentar gitu dari warganya. Dan satu hal yang nggak bisa ditutur itu Mas, ada unsur politik juga, tapi itu sah-sah aja ya. Sah saja sih menurut saya. Kayak transparansi, keterlibatan politik dan inovasi, 3 hal yang beliau berikan itu sah-sah aja sih menurut Mas. Iya. Masih nggak melenceng kemana-mana ya. Selagi kontennya itu masih edukatif dan juga warganya tetap merasakan dampak baiknya lah di ininya. Jadi target utamanya menurut Masnya apa? Menurut saya ya kalau dari konten-konten di TikTok itu yang pasti generasi muda lah. Yang sekarang kan zaman digital pasti terus kebanyakan juga kan anak muda juga gitu loh yang biasanya kan juga generasi muda ini apatis pada urusan desa sekarang, jadi aktif nonton betul dan komentar-komentar gitu loh Mas. Betul Mas.
Nah itu menurut saya terasa banget sih impactnya. Iya, iya, benar. Kayak ada video tentang pembangunan jalan desa, terus misal ada kegiatan gotong royong, terus beliau kontenin. Nah itu anak muda yang nonton kan bisa bantu share ke teman-temannya, sehingga mereka itu tertarik gitu. Iya, Wah benar. seru gotong royong di Ya, desa soalnya Bapak ini. kalau kepala desa itu bedanya ini ya, kayak kontennya itu masih kayak kayak lagu-lagu yang tadi itu loh, masih Ya lagu-lagu viral, trending, masih mengikuti tren baru lah. fun, jadinya si generasi muda ini ya masih Iya, aja tidak bosan gitu Iya. kan. Dan itu karena gaya penyampaiannya tuh relate mas, bahasanya dipakai santai, nggak kaku, bahkan kadang diselingi lelucon sih mas itu. Iya, iya. Biasanya diselingi lucu biar bisa menghibur lah intinya. Tapi ya tetap informatif ya mas ya. Iya. Informatif namun tetap menghibur ya. Tapi isi kontennya juga beragam ya mas, bukan cuma bahasa, misal mulai dari bandiskan kegiatan desa, konten edukasi sampai konten lucu-lucu bareng warga itu di dia ada. Ya. Namun ya itu dia mengutamakan di kontennya itu desa adalah tempat berkembang. Benar. Contohnya waktu ada program kayak penghijauan di desa ya, Ya. dia bikin video sebelum dan sesudah kegiatan tuh balik lagi dengan lagu-lagu yang tren, jadinya tuh si pemuda-pemudi kayak tertarik lah. Dan yang paling menyentuh itu mas waktu beliau bikin video bareng anak sekolah dasar, nggak dibuat natural banget sih dia. Ya, menurut saya ya natural, nggak dibuat-buat gitu loh. Tapi tetap menunjukkan komitmen beliau terhadap pendidikan anak-anak di desanya gitu. Dengan backgroundnya dia ya tatoan, kita juga nggak bisa menilai orang tuh dari Covernya. Benar sekali. Untuk interaksi itu kunci utama gimana mas buat beliau itu? Kunci utama beliau tuh menurut saya ya interaksi di sosial media. Menurut saya kunci utamanya ada ini cuma aktif membalas komentar sih. Iya. Yang pertama aktif mengupload konten, namun tidak hanya mengupload mas, tetap aktif juga membalas keluh-keluhan netizen gitu loh mas. Iya, aku juga kadang pernah mas lihat scroll TikTok tuh kan, lihat dia masih live terus. Ya, live TikTok bisa sih mas itu, bisa juga itu. Kayak tanya jawab juga kan. Ya, buat sesi tanya jawab. Lagian juga dia di Instagram juga dia aktif story-nya tuh mas. Seru pokoknya kalau lihat konten-konten mereka itu, konten mereka. Iya. Konten-konten bapak itu maksudnya. Emang seru sih mas. Lalu pernah juga ada warga itu yang buat video kritik pembangunan jalan yang belum selesai. Nah itu dibuat kepada Kadasoro untuk mengkritik Kadasoro. Tapi dia nggak marah. Iya, dia itu bagusnya dia nggak marah, tapi ditanggapi dengan terbuka dan dijadikan bahan evaluasi. Nah ini loh mas yang baru dinamain komunikasi dua arah. Jangan mentang-mentang kepala Desa jadi desa. enaknya gitu loh ke masyarakat. Dan karena pendidikannya terbuka gitu, warga jadi percaya sama peduli, bahkan anak-anak muda juga yang biasanya cuek sekarang aktif ngirim ide lewat DM, terus kayak di story-story itu kadang menyebut dia kan mas, buat dia tuh kita jadi si anak-anak muda itu bisa Perhatikan perhatikan. Lagi ya mas, bahas ini ya mas. Mungkin bisa ini aja ya mas ya, kesimpulan dari yang kita bahas ya. Iya. Mungkin dari semua yang kita bahas itu bisa disimpulkan itu ini, Kadasoro itu bukan cuma konten kreator, cuma dia juga menjadi komunikator publik yang inovatif ya, menurut saya. Betul mas. Itu juga bisa dibuat panutan ya mas. Ya. Dari yang dia latar belakangnya gitu dulunya, tapi untuk sekarang dia sebagai kepala desa tapi mengayomi masyarakatnya gitu. Mungkin itu sih mas. Ya itu membuktikan nggak sih mas bahwa digital PR itu bisa diterapkan sampai ke tingkat kepala desa gitu dengan hasil yang nyata, baik dalam membangun citra, edukasi warga sampai menciptakan partisipasi aktif ya mas. Aktif gitu. Ya mungkin saja ya, semoga yang kita bahas ini bisa membuat inspirasi buat pemimpin lokal lainnya dan juga buat kita semua yang tertarik sama dunia komunikasi itu, dan sebenarnya juga tertariklah dengan konten yang lain. Dan kami ucapkan terima kasih untuk terima kasih penonton yang sudah menonton podcast kita sampai akhir.
kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Mungkin itu aja ya, Mas. Mungkin itu saja ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.